Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa majdah ya rabbana alhamdu. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min dzalil amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita muji syukur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibangunkan dengan menyebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita dihidupkan oleh Allah kembali setelah dimatikan. Kita bersyukur karena kita nanti akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Makanya kita disuruh bersyukur kepadanya. Allah menjanjikan siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur Allah akan memberikan siksa yang amat pedih. Itulah janji Allah yang sudah pasti di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Setelah kita bersyukur, Allah juga mengingatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dia itu kalau istighfarnya itu adalah pada waktu sahur. Dengan tadi bangun tidur itu alhamdulillah, setelah alhamdulillah astagfirullah 3 kali, 7 kali, terserah, yang penting istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur itu adalah yang sangat amat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bangun tidur ini wajib. 1, bersyukur alhamdulillah. 2 adalah istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah min dzambi wa atubu ilaih. Alhamdulillah atau istighfar yang lengkap, ini panjang nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la tiga wa tiga mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika nabi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu nek saged pengajian ampun sandar. Nek jenengan sandar cepet langsung. Mereme cepet. Biasanya ngaji niku sandar, biasa mereme cepet. Sampai napa kula nate serius Iblis niku kelompok, ada 2 kelompok yang ditanya oleh Rasulullah pada waktu ketemu Rasulullah. Iblis, setan, kamu kok berbondong-bondong itu untuk apa? Kok 1 golongan membawa tepung, 1 golongan membawa, ingat dulu, lupa ya. 1 golongan iblis membawa jarum, ya. Yang 1, ya. Ditanya Rasulullah golongan yang 1, wahai iblis-iblis, setan-setan, kamu kok membawa jarum itu untuk apa? Ini saya pakai untuk nusuk-nusuk pantatnya jamaah yang mendengarkan pengajian supaya tidak kerasan, tidak memperhatikan. Ini hadis nih, walaupun hadis itu tidak sesahih tapi hasan tingkatannya. Supaya tidak kerasan. Jadi masjid itu tidak kerasan, mendengarkan pengajian tidak kerasan. Terus yang kedua, kelompok yang kedua ditanya, wahai iblis-iblis, setan-setan, kamu kok membawa tepung untuk apa? Tepung ini saya gunakan untuk melempar ke wajah-wajahnya orang yang pengajian. Supaya apa? Supaya ngantuk. Jadi yang didapat itu bukan ilmu, tetapi ngantuk. Kadang-kadang tidak ngantuk, ngomong dengan temannya sendiri. Ini yang akhirnya tidak dapat. Padahal jenengan ngaji ini
Satu dapat ilmu diamalkan 70 kali lipat pahala dari ilmu yang jenengan amalkan. Tapi kalau dengan sekedar melakukan kewajiban dari suatu tuntunan, misalnya sholat, yang penting sholat, itu hanya satu menggugurkan kewajiban. Tapi kalau jenengan tahu ilmunya, tahu hadisnya perintah sholat, tahu Qurannya perintah sholat, jenengan dapat 70 kali lipat dari amalan yang jenengan kerjakan. Beda betul. Beda jauh. Nah, paling betul. Nah ini ada kelebihan ini bukan dimarian. Makai derek temane nih makai. Temane makai adalah ciri-ciri penghuni surga. Ini bukan dimarian mawon. Paling tidak pengajian di masjid itu ada empat kelebihan utama. Paling sedikit. Ya, dibanding jenengan sekedar menuntut ilmu atau mendengarkan pengajian di TV atau mendengarkan pengajian yang tidak di masjid, itu bedanya paling tidak prinsip ada 4. Ini mukadimah. Yang pertama adalah kalau jenengan pengajian di masjid itu jenengan bisa iktikaf. Jenengan tadi dari rumah masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Allah bukan pintu rahmat. Doa itu pendek doanya, betul-betul baca. Nanti kalau saya keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kula nyuwun minta kemuliaan darimu. Ada 2 doa, masuk masjid dan keluar masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri yang didahulukan. Terus setelah jenengan begitu masuk masjid, jenengan pendek niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Apa gitu? Sulang nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, niat i'tikaf sunnah karena Allah. Ini pahalanya 70 kali lipat. Kalau panjenengan jamaah itu 27 derajat, 27 lipat, ya, ini dikalikan lagi karena jangan i'tikaf berarti 27 derajat dikalikan lagi 70 derajat. I'tikaf tidak harus lama-lama. Kalau zamannya Nabi waktu Ramadan itu diceritakan Nabi itu kalau waktu Ramadan 10 hari terakhir i'tikaf langsung masuk belum masjid, tidak keluar sama sekali, sampai makanan dikirim Aisyah, istri tercintanya, istri kesayangannya, dikirim oleh istri-istri yang lain. Kita tidak bisa begitu, ya. I'tikaf kita ya i'tikaf ya 5 menit, 10 menit, 1 jam monggo silakan. Yang penting i'tikaf, karena sunnahnya i'tikaf itu sudah kita dapatkan. Itu kita akan dapat pahala 70 kali lipat. Mari kita amalkan. Itu yang pertama, kelebihan yang pertama. Kelebihan pengajian di masjid adalah ini kula mulai menerapkan dalam mriki dengan itu masjid kula sampun berjalan 7 bulan. Pengajian rutin seperti ini tapi tiap hari Jumat. Ibu-ibu bapak-bapak tiap hari Jumat terus jamaahnya ada banyak sekitar 40. Jadi ya, kurang lebih 40 laki-laki jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ada hadis yang menjelaskan siapa yang duduk setelah dia sholat jamaah subuh. Dia duduk setelah sholat jamaah subuh. Dia gunakan duduknya atau diamnya itu untuk berzikir pada Allah. 1. Membaca Al-Quran boleh. Menuntut ilmu seperti ini ya, sampai nanti Isyraq jam berapa nih kak? Manggih Pak 5? Nah, hampir kita ngaji ini hampir sampai 1 jam ibu. Sekerasan ya, bapak ampun kekerasan ya. Hampir 1 jam kita mengaji ini nanti. Ya.
terus ditutup dengan sholat isyraq. Dengan setelah tadi sholat jamaah terus duduk dengan mendengarkan pengajian, mendapatkan ilmu bisa kita amalkan sampai lipatan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Hadis ini menjelaskan siapa yang menutup duduknya dia setelah sholat berjamaah subuh, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah tamat sempurna. Kalau di rumah betul sah. Kalau kita mendengar ngaji di rumah, kita dapat pahala haji dan umrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan dalam hadisnya, Abu Hurairah juga, ya, setiap hari malaikat-malaikat Allah itu berkeliling, ya. Setiap malam, tiap full dalam keseharian aktivitasnya, pergantian malaikat penjaga malam dan penjaga siang yang diganti pada waktu subuh. Ngaten niki malaikat yang penjaga siang sudah rombongan tadi subuh sudah turun ke dunia. Sedangkan malaikat yang penjaga malam yang dimulai dari waktu asar sampai subuh sudah meninggalkan dunia. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, aku meninggalkan dunia, hamba-hambamu sedang bersujud. Dilaporkan karena Allah, hamba-hambamu sedang bersujud, sehingga malaikat Allah membanggakan hamba-hambanya yang banyak bersujud, terutama seperti pada waktu sholat asar dan sholat subuh. Dua sholat asar ini adalah jaminan surga. Barang siapa yang dua sholat dia jamaah, sholatul barda ini, yaitu sholat yang pada waktu menjelang atau pada waktu dingin, kan itu kena adung ya, dingin betul. Kalau ngerasa itu dingin itu kata Rasulullah, orang itu mendapat jaminan surga. Nah, malaikat sudah lapor kepada Allah. Pada ini sudah meninggalkan, ini sudah bergantian malaikat yang menjaga dunia dan seisinya ini, ya, yang mengawal semua aktivitas dan berikan rezeki dari Allah lewat malaikatnya. Pada siang hari ini, ya, tadi mulainya adalah subuh, berbondong-bondong ribuan malaikat berbondong-bondong dunia untuk mengatur semua aktivitas manusia dunia. Cuma kita tidak merasa. Kita tidak merasa. Malaikat rokib atid saja kita tidak merasa. Yang di kanan kiri kita ini yang menjaga amal kan, kita tidak terasa. Padahal malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa ma yaf'alun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menolak perintah Allah. Semua yang diperintahkan Allah pasti dikerjakan. Kalau manusia kadang mau, kadang tidak. Sregep, ya gelem. Tidak sregep, malas. itu manusia. Ya. Baiklah. Terus, lah malaikat yang berbondong-bondong itu, ya, oleh Allah diperintahkan untuk mencari khalakoh zikir, khalakoh ilmu. Ya, majelis ilmu, majelis zikir. Malaikat setelah mendapati itu juga sahabat-sahabat pada saat itu, ya, berhentilah, ikutilah majelis zikir atau majelis ilmu tersebut, karena itu adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman surga. Jadi raudhah itu ada dua, ibu bapak. Raudhah yang pertama aslinya di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi, yaitu mimbaiti wal mimbari, kata Rasulullah, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu taman di antara taman surga. Raudhah yang umum adalah di setiap tempat adalah raudhatun min riyadil jannah, karena dipakai untuk majelis zikir, majelis ilmu. Jadi ini termasuk kita di taman surga. Ampun sedih, harus farah, harus gembira, senang.
Jadi kita itu dengan ketaatan pada Allah harus senang, bahagia, bukan sedih. Kadang-kadang dia kan dibalik. Kalau maksiat senang, tapi kalau taat sedih. Ya. Kalau melakukan ibadah sedih. Ya, mestinya betul harus dibalik. Kalau melakukan ibadah ketaatan dia harus farah, senang, ya, semangat, senyum-senyum karena hatinya senang terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Yang keempat, paling tidak kalau ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang menuntut ilmu berarti panjenengan, ya, menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu, ini Allah mudahkan jalannya, sahalallah, ya, thariqan fil jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Paling tidak ada empat kelebihan yang panjenengan amalkan kalau kita istiqomah pengajian di masjid seperti ini. Istiqomah gitu. Istiqomah gitu. Terus jenengan aja konco-konco tonggo-tonggo dulur-dulur famili saudara ini jenengan ajak ngaji. Panjenengan yang ngajak ngaji, nek sing jenengan ajak itu mau, apa yang dilakukan oleh orang yang jenengan ajak pahalanya sama dengan yang jenengan mengajak. enak betul, enak. Jangan ajak. Sederek jangan ajak, Adi jangan ajak, Bayu jangan ajak, ya, Mas jangan ajak, anak-anak diajak. Jangan sendiri. Ilmu itu harus dimanfaatkan supaya menjadi berkah, tambah baik. Sama dengan ini, Bu. Orang yang memberikan makanan pada berbuka kepada orang yang puasa itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jangan sama mengajak untuk mengaji bersama kepada saudara, pada teman, pada keluarga, pahalanya sama. Dia dapat pahala 1000, kita dapat 1000. Yang aja supaya tambah syiar masjid, tambah syiar. Bon. Panitia 4 itu monggo diamalkan. Mulai sekarang monggo diamalkan. Makin sakit ditingkatkan ngaji ini. Kalau seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, nggih, tawar diantar nggih. Kersane ya napa awak dhewe nika tambah tuwa nggih. Ilmune tambah. Nek ilmune tambah berarti tobatnya tambah. Nek tobatnya tambah berarti kebersihan kita karena banyak ibadah itu bertambah. Seperti doa kita habis wudu itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang wudu, terus dia sempurnakan wudunya, mulai dari mulai tangan, mencuci tangan, berkumur, menghirup, terus membasuh muka, tangan kanan kiri, kepala, telinga, sampai kaki, urut, tidak kurang dan tidak lebih. Terus dia membaca asyhadu alla ilaha illallah sampai mendengar ke langit. Ini padahal doanya ini untuk anak TK sudah hafal biasanya ini. Anak TK bisa diajar doa ini. Dia mendengar ke atas setelah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. Tobat itu tidak usah nunggu tua. Umumnya orang tua orang tobat. Padahal tobat itu sebenarnya mulai kita balik itu sudah harus tobat. Kita ahli tobat. Natawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu suci, membersihkan diri.
termasuk dari hadas kecil maupun hadas besar dengan berwudu. Wajali batika solihin, jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh. Kata Rasulullah, orang itu disuruh masuk surga dari 8 pintu. Silakan pilih. 8 pintu surga, suruh milih kepada orang yang mau berdoa pada saat setelah dia berwudu. Surga itu ada 7. Luasnya seluas langit dan bumi. Betul sakit ngitung luasnya langit itu bisa pinten. Bumi ya rai semukur. Langit-langit ada langit 1, 2, 3 juta-jutaan galaksi itu ya, itu nanti surga-surga insya Allah ya itu. Cuma memang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya itu nanti surga yang kita akan di sana. Insya Allah, amin Allahumma amin. Karena tidak usah khawatir, Nabi itu sudah menjelaskan besok umat itu semua masuk surga ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Ya tidak taat pada Nabi. Tidak taat pada Nabi ya berarti orang itu tidak mau masuk surga. Tidak taat pada Allah berarti orang itu tidak mau masuk surga. Mungkin awal gampang, malah jenengan aja konco-konco saudara-saudara keluarga untuk ikut meramaikan masjid dengan kemuliaan-kemuliaan pengajian yang ada di masjid tersebut. Amin Allahumma amin. Oke. Enten pertanyaan. Saat ini kalau masuk ke materi, ini dari materi ini, bikin buku timah. Enten pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Monggo. Tanya yang lain. Monggo silakan. Yang pertama begini Pak, kalau biasa saya itikaf, ya, itu kan kalau itikaf itu kan mulai dari terbit matahari sampai matahari itu naik 1 koma. Itu biasanya saya tutup dengan sholat duha. Saya mendengar katanya, nggak tahu benar apa salah ya. Waktu duha itu juga sama dengan waktu isra. Betul nggak Pak? Sebenarnya kalau disamakan ya bisa, memang karena ada batas waktunya itu memang hampir mirip. Kalau urutannya sebenarnya lebih dulu isra, karena isra itu matahari dia terbit, jangan pas pada waktu matahari terbit sholat isra. Kalau pas matahari terbit tidak boleh, haram. Waktu matahari terbit pas terbitnya atau berada di tengah, pas jam pinten di tengah, pas matahari pas di tengah. Pokoknya saat dering ngancan nih kan. Nah, ini kalau dengar betul nangsa atau matahari terbenam, itu juga tidak boleh. Jangan. Lah usahakan isyraq itu kira-kira mundur paling tidak 10 menit dari isyraq. Dari waktu terbitnya itu mundur 10 menit itu sudah masuk isyraq. Jangan pas mana betul nangsa. Duha itu banyak hadis yang menjelaskan. Duha itu dulu waktu Nabi itu lebih banyak dilakukan sahabat pada saat onta-onta itu sudah mulai agak kepanasan. Agak kepanasan itu waktunya kira-kira sudah jam 8. Mulai agak panas. Kalau di Arab itu jam 8 sudah panas, sudah mulai panas. Antara jam 7 sudah mulai agak panas. Makanya paling bagus itu kalau kita menutup sholat kegiatan pengajian seperti ini, yang paling bagus itu setelah nanti kita selesai isyraq dulu 2 rakaat. Kalau mau nyambung duha silakan, atau duhanya nanti di rumah, baik. Jadi tidak sama ya. Jadi isyraq dulu ya. Iya, isyraq dulu. Berapa menit Pak? Soalnya di sini petunjuknya di sini ya, cuma duha. Tidak ada sifat, tidak ada. Cuma yang terbit matahari itu ada. Syuruk, syuruk itu isyraq. Syuruk itu menurut keterangannya Abu ya, Hidayat ya. Muhammad juga ya. Syuruk itu kalau orang sembahyang syuruk tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Karena itu waktu yang dilarang.
harus naik dulu 1,4. Nggih, kalau rawat termata. Kalau suruh loh ya, kalau baik suruh ya, suruh. Itu dapat paham tambah dapat tahun. Haram lagi. Waktu terbit itu nggih suruh. Terbitnya itu suruh. Lah isra adalah sifat dari perlakuan suruh tadi. Kita sholat. Jadi sholatnya makanya diberi jarak kira-kira 10 menit. Nah, jangan pas surutnya. Kalau pas surutnya tidak boleh. Pokoknya matahari pas saat dia terbit, pas saat dia terbenam tidak boleh. Setelah dia terbit kira-kira 10 menit. Itu yang paling afdal. 10 menit ya. 10 menit. Kalau duha itu kalau salah sih 19 sampai 20 menit. Ya, kalau duha itu awalnya. Kalau keterangan dari hadis karena dulu tidak disebutkan waktunya. Di hadis-hadis itu kan tidak disebutkan. Hanya menggambarkan Rasulullah itu duha itu yang paling bagus pada saat unta itu sudah mulai dia tidak berada di tempat karena sudah mulai kepanasan ya. Biasanya kalau duha itu yang paling bagus ya sekitar di atas jam 7. Di atas antara jam 7 sampai jam 8. Jadi sudah mulai agak panas. Kalau mendengar dari hadis karena tidak disebutkan jamnya, jam 7 atau jam 8 enggak. Hanya menyebutkan ciri-ciri dari duha yang paling bagus itu antara pada saat unta-unta itu sudah mulai agak kepanasan. Ya. Jadi pahalanya gimana Pak? Sama Pak. Kalau duha kan pahalanya kan katanya ya dan kalau bilang itu pahalanya sama dengan pahalanya haji dan umroh ya loh. Terus dia mengatakan apa sih? Sempurna. Nah kalau suruh bagaimana? Apa sama pahalanya? Justru ini yang kita jelaskan ini penjelasan hadisnya adalah barang siapa, hadisnya agak panjang sedikit, dia sholat subuh berjamaah, dia gunakan untuk setelah dia setelah sholat subuh berjamaah dia berzikir, termasuk membaca Al-Quran, termasuk kita mengaji seperti ini, kita kan berzikir dalam pengertian kita memperhatikan atau kita membahas tentang sesuatu yang ada kaitannya yang muaranya kepada Allah, itu semua adalah zikir. Itu penjelasannya. Setelah itu kita tutup dengan sholat isra. Bukan sholat duha. Penjelasan dalam hadisnya malah sholat isra. Duha itu setelahnya. Duha itu penjelasan hadisnya kan orang yang sholat duha itu seperti dia memberikan sedekah kepada anggota tubuhnya. Itu yang sahihnya. Anggota ruas yang ada di tubuhnya itu dia sodakoi dengan sholat duha. Jadi tidak usah bersedekah dengan harta, bersedekah dengan apa. Sedekah cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Itu kita sudah berarti sama dengan mensedekahkan semua anggota tubuh kita, terutama dalam ruas-ruasnya kita ini yang berada, yang jumlahnya 300 berapa itu kalau dihitung 300 lebih. Nah itu penjelasan duha sama dengan pahalanya dia memberikan sedekah kepada seluruh ruas anggota tubuhnya. Penjelasan hadisnya itu. Jadi yang penjelasan ibadah haji dan umrah itu sholat isrofnya, bukan sholat duhanya. Ya, jadi terbalik. Sholat duhanya adalah sama dengan bersedekah itu. Kalau sholat isrofnya dia mendapat pahala haji dan umrah tamah itu di sholat isrof. Berarti kalau gitu 10 menit sholat terbit kita sholat dulu. Tambah lagi 9 menit kita berdoa begitu. Atau jangan gitu sholat isrok saja tidak apa-apa, nanti duhanya di rumah monggo. Duha itu kalau bisa agak sedikit lebih bagus. Dan jangan mewajibkan duha ya, walaupun dengan istiqomah duha jangan merasa wah saya kalau tidak duha berdosa, jangan, tidak boleh, karena itu ibadah sunnah. Walaupun kita istiqomah duha tapi tidak boleh mengatakan saya harus duha, tidak boleh. Karena duha itu Nabi sendiri juga tidak selalu duha. Bahkan Nabi itu
pernah duka sampai berapa rakaat karena dia menggantikan tahajudnya yang tidak dilaksanakan, diganti dengan duha. Begitu juga. Jadi sifatnya sunnah. Tidak boleh mewajibkan harus setiap hari duha. Karena ada kepentingan mungkin yang lebih penting. Gimana tuh? Nggak sekali-sekali tidak duha juga tidak apa-apa. Sampun? Nah, ini pun berarti mulai masuk ke materi. Oh kan pengantar pun sebenarnya. Temanya kita membahas tentang sifat dan ciri-ciri karakter penghuni surga. Nah, ini monggo nilai dengan pahami baik-baik, nemboten jelas tentang ciri-ciri dan karakter manusia atau penghuni surga. Yang pertama, bahwa penghuni surga itu kekal selama-lamanya. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah, yang kekal itu kan hanya Allah. Surga, neraka, malaikat, semua itu adalah makhluk Allah, ciptaan. Yang kekal itu ya Allah sebenarnya. Bahkan kiamat besok itu setelah Israfil meniup trompet semua, jadi malaikat Israfil kan tugasnya 2 kali dia. Pertama niup trompet tanda kiamat, yang kedua niup trompet lagi pada waktu dibangunkan manusia dari alam barzah atau alam kubur. 2 kali tugasnya. Jadi malaikat Israfil mengatakan ini nganggur. Jadi bahasa dengan nganggur. Ya tugasnya hanya 2 itu. Nah itu bahkan sampai dia pada waktu setelah orang meninggal dunia, semua dunia rusak, tinggal 2 malaikat, yaitu malaikat satu malaikat Israfil dan malaikat Israfil. Ya, setelah meninggal semua, terus terjadilah dialog antara 2 malaikat. Ya, sudah sekarang karena sudah meninggal semua, sekarang tinggal kamu. Ya, sekarang maka kamu saya matikan. Itu yang namanya malaikat Israel itu sambatnya. Pada waktu rohnya itu dia lepas dari tubuhnya, itu sambatnya sakit sekali. Sehingga dia lapor pada Allah, ya Allah kalau tahu sakitnya seperti ini, dulu waktu di dunia manusia-manusia yang saya cabut nyawanya ini kan dia merasa menyesal gitu. Ternyata sakit sekali. Kadang-kadang Israel pada waktu mencabut nyawa kan ada yang dengan halus, dengan orang yang beriman dia halus, sehingga seperti rambut yang diangkat dari tepung, biji rambut yang diangkat dari tepung. Terasa betul terasa. Tapi orang yang tidak beriman, oh ya, jangan tanya. Kalau ini betul ngerasa ini, itu kocok, itu tidak mati berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak karuan. Ini kalau betul ngerasa nih, kalau betul nyebut nama, betul. Seakan ya Allah. Tidak benar mati-mati sampai berminggu-minggu. Orang ngilu salahnya seperti itu. Akhirnya suatu tidak kuatnya dia itu gulung-gulung akhirnya nyepit pas di antara pintu dengan tiang itu dia kecepit, dari situ dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Sakitnya pada waktu roh itu lepas dari. Nah itu malaikat Israel itu dia menyesal pada Allah. Loh kalau tahu sakitnya seperti ini dulu waktu di dunia, waktu saya mencabut nyawa manusia, mestinya ya tidak saya perlakukan seperti ini.
Tapi memang Allah sudah berkehendak begitu, tidak bisa. Kepada orang yang iman, orang yang takwa, orang yang soleh, Allah malaikat perlakukan dengan halus sekali, nikmat. Jadi dia tercabut nyawanya itu dengan tersenyum karena ditambahkan surga. Tapi orang yang tidak beriman, jangan tanya, sudah ditambahkan. Oke. Jadi yang pertama, penghuni surga adalah kekal. Di dalam surat Kahfi disampaikan innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya adalah surga firdaus khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal. Layam guna anda khiwala, dan tidak dipindahkan kemanapun. Ini kata ayatnya, tidak dipindahkan kemanapun. Ya sudah di surga selama-lamanya, menikmati kehidupan di surga. Innalladzina amanu wa amilus sholihati, di dalam surah Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari manusia yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada. Malaikat kalah, lebih baik manusia yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Allah sendiri yang menyampaikan sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Balasan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah jannatu adn. Ada jannatu adn, surga adn, ada surga firdaus. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu digambarkan adalah di bawahnya mengalir air jernih, ada air susu, air madu, air semua yang bahkan air arak itu juga ada, tapi tidak memabukkan. Ya. Homer itu ada di surga, tapi homernya tidak memabukkan, bahkan nikmat sekali. Sampai di situ. Adrin tajri min tahtil andaru khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebenarnya Allah yang kekal, tapi surga dikekalkan oleh Allah. Neraka dikekalkan oleh Allah. Allah yang mengekalkan. Makanya hakikatnya sebenarnya manusia takut kepada surga, takut kepada neraka, itu tidak boleh mengalahkan takutnya kepada Allah. Karena neraka itu ciptaan Allah, gitu. Karena ada yang kalau dengan neraka itu wah kena setengah mati, tapi kalau dengan Allah enggak, kan dibalik nih. Sampai bacanya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, sampai ya Allah jauhkanlah saya dari neraka, jauhkan. Tapi dengan Allah juga jauh. Lah ini terbalik kan. Mestinya harus dengan Allah dekat. Ya. Mungkin nyataannya orang yang disiksa di neraka masih berzikir pada Allah ya banyak. Dia menyebut ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya di neraka masih bisa berzikir seperti itu. Ternyata neraka itu walaupun sedasat itu, ya bagi orang-orang yang imannya masih ada, walaupun kelap-kelip, tidak bercahaya terang benderang, imannya itu kelap-kelip. Nampak tidak. Ya karena dari amal solehnya yang itu tadi. Ya, kadang ya api, kadang ya elek, kadang ya api, kadang ya elek. Tapi ya kalau ditutup dengan istighfar tidak usah khawatir, itu pasti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti mengampuni, menghapus semua dosa-dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosanya manusia, kecuali yang musyrik kalau sampai dia mati. Tapi kalau dia masih belum mati walaupun masih syirik, pas suatu saat dia sadar dapat hidayah,
dia tidak syirik lagi, ya diampuni. Saya dalam Al-Quran kan dijelaskan, ya, orang itu semua diampuni kecuali orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, menganggap Allah itu lebih dari satu, Allah itu punya diduakan Allah itu. Tapi kalau dia sebelum meninggal dia bertobat, semenit pun dia sebelum meninggal dia bertobat, yaghfirud dzunuba jami'a, semua dosa-dosanya diampuni. Oke. Itu ciri yang pertama. Ciri-ciri manusia niki mangke bisa sampai berapa kali pertemuan Pak Marsianto. Jadi yang kedua, penghuni surga itu tetap muda dan tidak pernah sakit. Ibu-ibu, riyen wonten nenek-nenek, sekelompok nenek-nenek itu menyampaikan sesuatu pertanyaan pada Nabi, ya Rasul, saya ini ibu-ibu yang sudah tua, apakah besok saya bisa masuk surga? Ditanya, Rasulullah ditanya begitu sama nenek-nenek itu, apakah besok saya bisa masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Wah, gimana nenek-nenek jenengan tidak bisa masuk surga, tidak ada di surga zaman itu, ya. Dijawab begitu, zaman itu tidak ada di surga. Mau nangis semua nenek-nenek itu, nangis. Setelah nangis semua Nabi tersenyum sampai kelihatan giginya, ya, sampai kelihatan giginya. Terus setelah nangis sesaat diam, terus dijawab, dijelaskan oleh Rasulullah, wahai nenek-nenek, besok itu panjenengan semua bisa masuk surga. Cuma bentuk rupanya diubah menjadi seperti Fatimatus Zahra, paling tidak putri tercintanya Rasulullah yang paling cantik sedunia dan tidak pernah haid. Ibu-ibu, Fatimah itu tidak pernah haid. Ya, makanya dikatakan dia itu adalah wanita surga. Betul sah gumun. Memang besok penghuni surga itu ya tidak ada yang haid. Tidak ada. Nanti dijelaskan berikutnya, di belakang nanti ada penghuni surga itu tidak ada yang kotoran-kotoran itu semua tidak ada. Orang kencing tidak ada, berak tidak ada, haid tidak ada, apalagi nifas tidak ada. Tidak ada semua. Loh, terus bagaimana? Bagaimana sisa makanan yang ada dalam tubuhnya itu Allah rubah menjadi keringat yang wanginya paling wangi. Bahkan wanginya itu umpama diteteskan di air laut, wanginya keringat penghuni surga itu, semua air laut itu jadi harum. Jangan ampun gumun. Sampai begitu lah, Allah bilang berkehendak begitu. Sampai begitu hebatnya. Tidak ada. Jadi tidak ada toilet itu ternyata surga. Tidak ada toilet di surga itu. Kalau toilet di surga lanjut kan bolak-balik anyang-anyangan. Ternyata di surga itu semua yang itu semua, ya, kotoran-kotoran itu jadi keringat dan baunya wangi sekali. Selalu muda dan tidak pernah sakit. Nah, baik itu sakit hati maupun sakit jasmani, tidak ada. Ngeluh pusing betul enten. Ngeluh pusing kurangan duit ya. Betul enten. Semua tercukupi. Apa semua tidak ada tidak tercukupi. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, yunati munatun idza dakhala al-jannah fil jannati anna lakum an tahyu wa la tamutu abada wa allakum an tasifu wa la tasimu abada wa allakum an tasbutu wa la tahrumu abada wa anna lakum an tamatau wa la tabsilu abada.
Artinya menyerulah zat yang maha menyeru, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa penghuni surga masuk ke dalam surga, ya, setelah masuk dalam surga, telah datang masanya bagi kalian untuk hidup dan tidak mati selamanya. Setelah hidup itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Yang pertama. Yang kedua, telah datang masanya bagi kalian untuk sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, telah datang bagi kalian untuk menjadi muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Loh, tidak bisa datang. Pikun, betul pikun. Tidak ada. Dan telah datang masanya bagi kalian untuk bersenang-senang, tidak pernah kesulitan selama-lamanya. Tidak ada kesulitan di surga itu. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Keistimewaan di surga. Dijelaskan juga dalam kitab tersebut bahwa di belakang Shiratal Mustaqim, titian atau jembatan Shiratal Mustaqim, terdapat padang yang amat luas yang di dalamnya tumbuh pepohonan yang sangat indah. Di bawah pepohonan, setiap pepohonan itu terdapat 2 mata air yang mengalir dari surga, dari sisi kanan maupun sisi kiri. Ketika orang-orang mukmin hendak masuk ke surga, maka mereka meminum air tersebut dari 2 sisi kanan dan kirinya. Terus apa yang terjadi? Faida balomal aini ila sudurim kharaja kullama kana fihim min ghillin wa washin wa hasadin wa zal anha fa idza istaqarra al-ma'a fi butunim kharaja min kulli makan fiha min fasati wa dain wa bolin fa idrum dhahiran wa batinahu. Ketika mata air yang diminum tadi sampai di dada mereka, ahli surga yang minum air tadi, maka semua penyakit hati keluar, hilang, dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Penyakit hati sudah tidak ada lagi. Dengki, iri, sudah ada semua. Dendam, tidak ada semua, hilang. Lalu tatkala air itu telah sampai di perut, maka hilanglah semua penyakit yang merusak fisiknya, zahir maupun batin. Berarti sudah penyakit itu semua hilang. Itu sampai begitu Allah mengistimewakan ahli surga. Itu ciri yang kedua. Ya, ciri yang kedua adalah penyakit zahir dan batin sudah tidak berlaku lagi. Makanya ahli surga itu besok sudah ada dia dendam di dunia terbawa sampai wah sudah kalau begitu besok di akhirat saya tuntut. Orang di akhirat kalau sudah baik ya baik, kalau jelek ya jelek, maksudnya begitu. Ya. Kalau baik ya ahli surga, kalau jelek ya ahli. Nah. Ciri yang ketiga, penghuni surga memiliki tubuh yang indah, baik zahir yang dan batin. Indahnya penghuni surga itu tadi ya, adalah kalau laki-laki seperti gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gantengnya, keindahan separuh dunia itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Keindahan orang yang tertarik sedunia itu ketertarikannya masih tertarik Nabi Yusuf.
ya. Zahir dan batin dia memiliki tubuh yang indah. Dijelaskan thumma yuji'una ilal ainil akhar fayaghtasiruna fiha fatasiru wujuhahum kal qamari lailatul badri wa tudhayyibu nufusahum wa qulubuhum wa tudhayyibu ajsamahum kal miski. Artinya kemudian mereka datang ke mata air lainnya, mereka pun mandi di dalamnya, lalu jadilah wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Dijelaskan begitu. Jadi indah, menjadi manusia itu tertarik pasti kalau di dunia. Ini kan menggambarkan kemuliaannya, kehebatannya ahli surga. Enten pertanyaan, kira berapa menit? Monggo, Ibu. Monggo. Barangkali ini pertanyaan monggo. Betul. Iya, ini betul kontrosaken. Niki yang keempat niki khusus bapak-bapak. Tapi ibu-ibu betul sak kuwatir. Besok niki ibu-ibu bukan jadi bidadari tapi pemimpinnya bidadari. Jadi wanita di surga itu lebih mulia dibandingkan bidadari yang oleh Allah dimuliakan. Pemimpinnya bidadari panjenengan ibu. Jenengan orang beriman besok kumpul dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, bahagia di surga. Kalau sama-sama beriman, tidak usah khawatir. Ini yang keempat dijelaskan, besok penghuni surga itu disambut dan dipeluk oleh bidadari. Bapak-bapak, ibu-ibu kan bisa ngatur, dia kepalanya pemimpinnya bidadari. Aku disik. Mama katakan, kesusu sampean sing meluk kok enak, waktu di dunia soro bareng-bareng misalnya. Soro bareng-bareng enak-enak. Ya, udah usah khawatir. Ya. Dengan pasti jadi pemimpinnya bidadari. Bidadari itu sampai malaikat saja loh, malaikat Jibril itu loh. Malaikat Jibril pernah suatu saat itu loh disuruh oleh Allah, Jibril coba kamu keliling ke surga. Dia mati, semua keadaan di surga dia mati. Sampai di suatu tempat, malaikat Jibril itu mengetahui sinar yang terang sekali. Dikiranya itu Allah. Dikira sinar itu adalah Allah. Sehingga malaikat Jibril itu langsung sujud. Karena dikiranya itu Allah, sehingga sujud. Setelah sujud, dia bangun, itu ditegur, ternyata bidadari. Malaikat, kenapa kamu bersujud? Oh, saya ini lebih dari ciptaan Allah. Kok bersujud? Tidak ngerti. Malaikat kan tidak punya nafsu. Ya kalau kita punya nafsu ya pada wanita yang cantik tertarik. pada laki-laki yang ganteng wanita juga tertarik. Malaikat kan tidak punya nafsu. Dikasih wanita secantik apapun, bidadari secantik apapun tidak akan tertarik karena malaikat tidak punya nafsu. Karena yang punya nafsu adalah manusia. Ternyata setelah dia bangun dari sujud, bidadari itu menegur, malaikat saya ini bidadari, kok kamu sujud? Ya akhirnya begitulah ceritanya sampai ibadahnya sampai bidadari itu. Di bidadari itu stempelnya sudah ada dan diciptakan khusus untuk orang per orang, individu.
Tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Bidadari, kalau bidadari si Pak Mardianto misalnya, Pak Mardianto bidadari, ya besok Mardianto khusus bidadari ya. Bidadari kepada saya khusus pada saya. Azwajum mutahharah, dan bidadari itu istimewanya adalah mutahharah, suci, bersih alias gadis, terus menerus dipakai berkali-kali tetap gadis, tetap perawan. Panjenengan sama, bisa jenengan yang ibu-ibu ya tetap perawan. Pemimpinnya bidadari aja gadis, apalagi ibu-ibu. Nih, inna ansa'nahu na insa'a, dalam surat Waqiah dijelaskan faja'alnahu abkaran uruban atraban li ashabil yamin thullatun minal awalin wa thullatun minal akhirin. Jadi Allah ciptakan bidadari secara langsung dalam keadaan wanita yang cantik dan faja'alnahu abkaran, dan dijadikannya mereka itu selalu abkar, itu perawan. Abu Bakar, Abu itu bapak, Bakar itu gadis perawan. Maksudnya apa? Perawan adalah Aisyah. Aisyah pada waktu dinikahi Nabi dalam keadaan gadis. Istri Nabi kan semuanya janda, kecuali Aisyah. Makanya Abu Bakar itu termasuk disebut Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar itu artinya perawan, gadis. Yaitu yang dimaksud adalah Aisyah. Uraban atraban li ashabil yamin, ya. Bidadari itu penuh, cintanya itu penuh, tidak setengah-setengah. Kalau wanita di dunia ini kan umumnya kan kalau uangnya banyak, dikasih uang banyak sama suaminya, cintanya 100 ya Bu ya. Mewahnya jatahnya 10 juta lah kok kayak 5 juta. Kurang, cintanya tak kurangi misalnya. Ini bidadari buatan nonton. Tapi benci terus surga tidak ada begitu ya. Semuanya ya, penuh cinta dan kasih sayang selama-lamanya. Li ashabil yamin, diperuntukkan pada siapa? Untuk golongan yamin, golongan kanan. Ya. Ashabul maimanah golongan kanan, ashabul yamin golongan kanan. Thullatun minal awalin, siapakah golongan kanan? Adalah sebagian besar dari umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah, thullatun minal akhirin, dan sebagian besar dari umat-umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayantahuna ila babil jannah fa idza khalaqtahum yaqut hamra fadribuna fastaqbilahumul khur bisukhafi fi aidina fatukhrija kullahu khuratin ila sahibiha fata'aqatahu wa taqulu anta habibi wa ana radita angka wa uhibbaka abada. Lalu sampailah mereka ahli surga ya ke depan pintu surga. Ternyata pintu surga itu terbuat dari yakut merah. Yakut merah niku nek mriki tapi sudah bisa disamakan batu cincin itu yakut merah nih. Tapi bukan berarti itu. Ya beda di surga dengan di dunia. Lalu bidadari mereka dengan membawa makanan-makanan yang lezat di tangannya. Keluarlah semua bidadari menu pemiliknya, menu suaminya, ya, pasangannya yang sudah diciptakan tadi, ya, masing-masing tidak tertukar. Lalu bidadari melunya berkata, wahai kekasihku, aku ridho padamu, aku mencintaimu selama-lamanya. Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ciri-cirinya orang masuk surga. Kalau perempuan kalau mau masuk surga semuanya diterima disambut dengan bidadari. Bidadari itu kan identiknya perempuan ya. Kalau bapak-bapak itu nanti disambut juga bidadari. Bukan cemburu, tapi apa
Ya, ada dijelaskan dalam Quran, dalam itu surat-surat Makkiyah. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan yang kekal. Jadi mereka yang waktu di dunianya itu tidak bersuami. Nanti di sana ada riwayat hadis yang menjelaskan dia nanti akan dipertemukan dengan lelaki-laki yang dicintainya, bahkan dinikahkan di sana. Ada yang menjelaskan begitu. Ya, akan dinikahkan di sana. Mereka yang jomblo-jomblo yang tidak bersuami, kalau dia ahli surga, dia menikmati, ya, nikmatnya surga itu dilayani oleh laki-laki. Ya, dijelaskan juga ada yang hadis, tapi hadis itu tidak sampai tingkat sahih, tingkat hasan. Dia besok dinikahkan oleh Allah dengan bidadari tadi, dengan laki-laki wildan mukhalladun itu pelayan-pelayan setia yang ada di dalam surga. Ada penjelasan begitu ada. Ya, nah yang nikmat gimana? Kalau sudah bertemu suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, semua menyatu dalam keluarga besar yang seperti yang ada di dunia ini. Halo? Sabun? Oke. Yang kelima, ciri yang kelima, penghuni surga tidak berbulu, tidak berjenggot, ya, mengenakan celak mata. Jadi matanya itu ada ya seperti orang Arab itu. Orang Arab itu kan sukanya pakai celak. Celak itu adalah untuk memperjelas penglihatan supaya untuk kondisi mata itu selalu sehat. Ya. Ahlul jannah jurdun mardun kuhlun layakta sababum wala tabla thiyabahum. Penghuni surga itu tidak berbulu, tidak berjenggot, memakai celak. Tidaklah sirna kemudaan mereka. Jadi selalu muda. Mereka tidak pernah mengalami tua atau rusak. Pakaiannya, ya dikatakan wala tabla thiyabahum, pakaiannya kekal. Bahkan dijelaskan setiap saat pakaian ahli surga itu setiap saat itu berganti 70 kali tampilan. Sampai indahnya begitu. Setiap saat, setiap paling lama 1 jam, saat kan 1 jam berarti. Saat itu berganti penampilan itu 70 kali. Entah itu pakaiannya, itu perhiasannya, atau yang lainnya, semua seperti itu. Nah, bulunya ahli surga itu hanya 3. 1 alis, ya. Yang kedua bulu mata, yang ketiga bulu kepala. Selain itu tidak ada. Hanya rambut kepala, alis mata sama bulu mata. Tidak memiliki jenggot. Oke. Tasedamu? Boleh sir? Pun? Lebih 10 menit? Oke. Alhamdulillah. Ini baru 5. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Ini sampai banyak nih. Ya nanti moga-moga 3 kali pertemuan cukup, insya Allah moga-moga. Ya, ini kan baru 1 kali pertemuan, nanti berlanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga
kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang merupakan kebahagiaan, kesenangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna ya Allah wa anisyarri ba'na wa qina wa jina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis salah wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syaitan. Barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina wa fadhum wa la tazarhum warfa'u li ta'ati warzuqna birau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat Isra piyambak-piyambak 2 rakaat. Mangke dukane teng griya mawon kena napa. Tutup salat Isra, usolli sunnatal isyraqi lillahi ta'ala. Niatnya gitu aja pendek. Usolli sunnatal isyraqi lillahi ta'ala. Biar mawon. Nggih.